Bu. Pagi Bu. Perkenalkan ya, saya Bidan Ardila yang pada pagi hari ini bertugas di puskesmas ini, ya. Saya akan memberikan Ibu pelayanan. Ini sebelumnya Ibu ada keluhan apa ya? Ini di daerah sekitar Koko itu ada ruam-ruam merahnya itu Bu. Terus di bagian mulutnya itu banyak putih-putihnya gitu. Berarti ini adik ya? Iya, adik sakit, adik sering rewel Bu. Oh iya, jadi nggak nyaman kan Iya. ya? Jadi ini tak tanya dulu, ini dengan adik siapa ya? Ini adik A, Umurnya saat ini berapa nih Bu? 14 bulan. 14 bulan, 1 tahun lebih ya? Iya. Nah ini ibunya dengan ibu Ibu siapa? Indah, Umurnya berapa? umurnya 27 tahun. Rumahnya? Rumahnya di Batur. Oke, dengan Ibu Indah ya. Iya. Adiknya namanya adik A. ya. Oke. Jadi gini Bu, ini kan masalahnya itu pada rongga mulut ada putih-putih Iya. sama ada ruang di bagian Koko. pantatnya Iya, ya. iya. Itu jadi nanti saya akan memberikan Ibu pendidikan kesehatan tentang diaperas dan oral trans. Jadi diaperas itu ruang pada popok dan oral trans itu putih-putih pada mulut. Nanti saya akan menjelaskan dua itu, tapi satu-satu ya. Iya. Iya. Ini tadi kan sudah diperiksa ya? Iya. Di luar tadi. Itu tadi hasilnya bagus nih Bu. Iya. Ini ada suhunya 36,5, nadinya 110 kali per menit, respirasinya 30 kali per menit. Jadi bagus tanda-tanda vitalnya. Masalahnya kan hanya di bagian bokongnya sama ada kotoran di mulutnya. Iya. Putih-putih ya. Nanti ini kan nanti butuh waktu yang agak lama. Iya. Jadi saya mohon izin waktu Ibu nanti untuk berbincang-bincang dengan saya memberikan konseling tentang kesehatan adik mengenai keluhannya. Itu nanti butuh waktu yang agak lama. Jadi mohon kerjasamanya. Ibu sedang tidak terburu-buru? Tidak Bu. Tidak ya. Dan nanti waktunya secukupnya. Bisa kita lakukan nanti tanya jawab. Iya. Oke? Iya. Dari yang saya jelaskan tadi, mungkin Ibu sudah siap? Sudah. Sudah siap ya. Adik nanti ini kaitannya dengan adik semua. Jadi, Iya. sebelum melakukan tindakan itu apalagi dengan bayi itu kan sangat rentan, kulitnya sensitif, jadi harus benar-benar hati-hati. Lalu jaga kebersihan, salah satunya dilakukan dengan cara cuci tangan. Cuci tangan sebelum memegang bayi, termasuk memberikan makan dan menyentuh kulitnya. Itu kalau bisa tangan kita harus selalu bersih. Nah caranya itu dengan cuci tangan. Cuci tangan itu ada langkahnya yang benar supaya itu memang benar-benar efektif. Itu yang pertama. Ini nanti saya ajari ya Bu ya. Saya ajari kalau di rumah pakai di air mengalir pakai sabun. Iya. Kalau di sini karena memang ini di sini nanti saya ajari pakai hand sanitizer karena kalau di rumah kan mungkin jarang ya Iya. ada hand sanitizer, jadi langsung baik pakai itu. Iya. Air yang mengalir, gitu ya. Itu jadi yang pertama ini tangannya dibasahi dulu dengan air mengalir. Kemudian ambil sabun, mari ditetekkan ya. Sedikit aja. Terus langkah yang pertama itu kita putar di telapak tangan secara memutar seperti ini. Kemudian beralih ke punggung tangan, bagian belakang di sela-selanya ditarik ke depan gini. Itu tangannya bergantian, tangan kiri dulu, terus tangan kanan atau sebaliknya boleh. Terus yang ketiga itu di telapak tangan sela-sela jari, seperti ini. Setelah itu gerakan mengunci Bu. Jadi kedua tangan diginikan, terus diginikan, terus diusap-usap bagian kuku-kuku jarinya. Setelah itu ini kan seperti mengunci ya gerakannya ya. Setelah itu baru jempol dan sapukan. Jadi agak diputar seperti ngegas. Gini ya. Jadi gini. Terus sebaliknya tangan kanan. Setelah selesai
Jadi dibuat kuncup seperti ini lalu diputar. Ya, diputar seperti itu bergantian. Ya, supaya bukunya bersih gitu ya. Setelah selesai dibilas dengan air mengalir, terus dibilasnya dengan langkah yang tadi. Jadi gini, terus gini. Oke? Ya. Paham ya? Itu sampai selesai lalu dilap pakai kain bersih atau tisu sekali pakai. Itu ya. Iya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang diaperas. Iya. Jadi diaperas itu adalah ruang pokok akibat peradangan kulit yang terjadi karena area pokok itu mungkin lembab. Jadi penggunaan pampers. Iya. Itu hampir sebagian besar bayi itu mengalaminya. Jadi semua masalah bayi itu terletak di situ karena memang pemakaian pampers yang terlalu lama juga membuat ruang itu ya. Ruang pokok ini biasanya dialami bayi berusia 4 sampai 15 bulan. Ini tadi adik umurnya 14 bulan. 14 bulan ya. Iya. Jadi lazimnya memang di anak umur segitu Iya. gitu ya. Jadi penyebabnya itu karena memang kebersihannya yang kurang terjaga. Kemudian sering kan bayi itu sering pipis, sering buang air besar, sering buang air kecil. Iya. Lebih sering air kecil, buang Iya. air kecil kan, jadi membuat basah. Tuh. Kemudian bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya, itu biasanya meningkatkan dia untuk selalu berkemih. Jadi kalau minum antibiotik atau ibunya minum antibiotik dan dia masih minum ASI, kemungkinan dia akan lebih sering pipisnya. Jadi itu yang membuat bayi mengalami diaperas. Iya. Gitu ya. Kemudian tanda-tandanya yaitu seperti yang dirasakan adik ini tadi. Jadi ada kemerahan pada area kulit yang terkena pokok. Biasanya itu pantat yang paling sering, atau genitalia hingga ke selangkangan. Jadi di area-area lembab seperti itu biasanya terjadi diaperas. Iya. Kemudian kalau sudah terjadi seperti itu harus ditindaklanjuti dengan penata laksanaan. Yang pertama, gantilah pokok yang basah sesering mungkin. Jadi nek udah tahu kalau basah harus segera diganti. Kemudian hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Jadi tisu basah itu kan mengandung alkohol, yang tentunya kalau kulitnya sensitif bisa mengikis kulitnya sehingga nanti menimbulkan iritasi. Kalau bisa ya gunakan air bersih, jangan menggunakan tisu basah. Kalau bepergian ya usahakan ke kamar mandi ya. Gitu, atau kapas yang basahi gitu. Kapas hangat kalau dia bisa ya. Gunakan air bersih untuk menjaga area pokok. Setiap mengganti popok langsung dibilas tanpa perlu digosok. Jadi dengan lembut dibilas bagian sensitifnya tadi pakai air bersih, air mengalir, atau mungkin kalau di kamar mandi bisa pakai gayung untuk membersihkannya tanpa perlu digosok. Jadi cukup dibilas saja. Digosok boleh tapi yang pelan ya. Kalau seperti itu, terus nanti kalau sudah habis dibilas dikeringkan dengan menempuk kulitnya. Jadi jangan digosok. Caranya ini pak gitu di bagian kulitnya, ditap-tap gitu ya. Karena kalau misalnya dengan gosok, apalagi permukaannya tidak lembut, itu ya malah mengiritasi. Jadi memang ribet riwah ya Bu. Tapi harus seperti itu. Hindari penggunaan popok terlalu kencang. Popok di sini dalam arti pampers. Kalau pampersnya terlalu kencang, nanti membuat seperti menilas gitu loh. Jadi apalagi kalau pakai celananya juga yang ketat, itu akan meningkatkan risiko iritasinya tinggi. Tidak disarankan menggunakan baby oil dan lotion untuk mengurangi ruang pokok. Jadi nggak usah pakai lotion atau kayak krim gitu yang merangsang iritasi, karena tidak semua bayi kan tahan dengan bahan kimia seperti itu, ya. Jadi
tidak perlu baby oil, tidak usah dikasih bedak, tidak usah dikasih krim-krim, dibiarkan, yang penting kita menjaga agar tetap kering. Itu aja prinsipnya, oke? Kemudian sebenarnya diaperas ini atau ruang popok ini bisa dicegah, Bu. Jadi caranya yang pertama itu pilihlah jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Jadi bahan yang menyerap keringat jangan yang membuat dia gerah. Kalau membuat dia gerah itu kan menimbulkan dia berkeringat. Nah, keringatnya itu tadi kan lembab, bisa menimbulkan iritasi. Seperti itu. Terus sering mengganti jika popoknya basah. Jadi nek baru bisa diganti. Ataupun misal kebujuk banyu, napa kenging cipratan air itu kan basah, itu harus segera diganti. Itu ya. Terus menjaga kebersihan di sekitar popok. Jadi harus dalam keadaan bersih, termasuk memberikan bedak di area genitalia itu tidak diperbolehkan. Itu kan sifatnya memang mengeringkan, tapi itu kan ada bedak itu kan ada kayak debu ya. Kalau sampai masuk ke area genitalia itu bisa berbahaya. Seperti itu, ya. Nanti jika adik mengalami ruang popok yang sangat parah, itu bisa langsung dibawa ke tenaga kesehatan. Itu ya. Kita masuk ke penjelasan kedua mengenai permasalahan putih-putih di rongga mulut ya. Langsung aja. Jadi seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, bahwa prinsipnya setiap kali mau memegang bayi itu harus cuci tangan. Caranya seperti tadi ya. Itu bisa diingat-ingat dan diajarkan juga ke keluarga, ayah, ibu, orang tua, itu kakak atau adik mungkin kalau ada diajari. Itu ya. Jadi nanti biar terbiasa. Ini untuk oral keras itu adalah kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang di palatum, gusi, serta lantai mulut. Jadi oral keras itu sebenarnya jamur karena kurang kebersihan. Jadi itu jamur karena bayi kan belum bisa mengeluarkan lidahnya, kan. Terus mungkin belum, karena masih kecil belum bisa sikat gigi kan ya. Jadi gejala awalnya oral keras atau putih-putih pada mulut itu ya seperti itu. Secara terlihat itu sudah jelas, tampak bercak putih pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Kalau itu jamur itu walaupun terlihat di bibir itu ada putih-putih, kalau dengan bersihkan itu nggak bisa hilang karena itu melekat di kulit. Bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui, bener nggak? Karena nggak nyaman, itu ada rasa perih, panas gitu di mulutnya. Kemudian mukosa mulut sampai jadi bagian permukaan mulut itu sampai ada yang mengelupas. Itu kalau sudah parah itu biasanya sampai mengikis kulit di bagian mulutnya itu. Kemudian biasanya terdapat luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Jadi kalau seperti itu jangan digosok-gosok karena itu nanti akan menimbulkan perlukaan baru. Bila terjadi kronis maka itu akan jadi benjolan kecil malahan. Jadi kalau sudah kronis itu ada timbul benjolan kecil yang menyerang sejak bayi sampai anak-anak, yang berlangsung lama hingga beberapa tahun. Akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul itu biasanya ditandai dengan anaknya panas, bahkan ada yang panasnya sampai suhu 40 derajat Celcius. Itu karena memang sudah terjadi infeksi yang sangat tinggi. Gitu. Dia nggak mau makan, nggak mau minum, kemudian makannya yang sudah sampai di sini di mulut dimuntahkan lagi, tak mau susu botol, bahkan ASI, dan gelisah, rewel itu pasti. Termasuk gejala oral keras. Terus bayi itu sering ngetes, itu kan penyebabnya dari jamur yang di mulut itu tadi.
secara psikis dia akan rewel. Iya, rewel. Sangat rewel ya di rumah. Kemudian upaya agar tidak terjadi pada bayi ibu, Iya. itu caranya mencuci botol dan dot susu, setelah itu diseduh dengan air mendidih dan direbus hingga mendidih sebelum dipakai. Jadi disterilkan dulu botolnya atau dot yang mau dipakai, itu dibersihkan dulu dengan cara direbus di air dulu sebelum dipakai, gitu ya. Kemudian bayi lebih baik jangan diberikan dot atau kempong yang itu loh Bu, peng apus itu loh, itu jangan diberikan karena selain menyebabkan oral thrush, itu juga dapat mempengaruhi bentuk rahang tulang, bentuk rahangnya sini. Jadi itu kan diuntur terus tanpa itu ya, jadi bisa menimbulkan bentuk rahangnya dia. Jadi kalau bisa jangan diberikan peng ya. Jika bayi ibu masih menetes atau menyusu, untuk menghindari oral thrush, itu sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibu dibersihkan dulu, atau hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya. Jadi ibu harus menjaga kebersihan daerah payudara karena itu kan yang dihisapkan bagian putih. Nah, sebelum adik minum melalui puting itu, ibu bersihkan dulu dengan kasar, bersih, dikasih air itu untuk membersihkan itu. Jangan baby oil ya, karena akan diminum. Jadi harus air matang bersih, ya. Kemudian adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga menjadi penyebab terjadinya oral thrush. Jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut, untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi selesai minum diberikan 1-2 sendok air putih matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Jadi nek bar mini susu, kalau bisa itu diberikan 1-2 sendok air putih. Jadi gunanya untuk membilas si air susu itu supaya tidak mengendap di area rongga mulutnya, gitu ya. Kemudian cara merawat oral thrush pada bayi yaitu dengan cara itu tadi, yang pertama cuci tangan, kemudian membersihkan dulu jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam. Jadi nek sudah terjadi oral thrush dan belum parah, kita bisa melakukan tindakan perawatan, yaitu membersihkan dulu. Kita kan mau pakai tangan jari kita nih, jadi kita cuci tangan bersih, terus tangan kita dibungkus pakai kasar, terus dibasahilah dengan air matang, baru untuk membersihkan secara pelan di bagian kulitnya. Kemudian mengolesi mulutnya adik itu dengan gentian violet 0,25% atau 1 mili suspensi niastatin. Jadi itu kan kalau di apotek itu ada namanya gentian violet. Itu warnanya ungu. Itu kalau misal dia seperti itu, setelah dibersihkan tadi diolesi, atau kalau tidak ada gentian violet 0,25%, bisa beli niastin yang itu ada obat tetes anti jamur itu. Itu 1 mili. Jadi diteteskan, jangan dibilas dulu, biarkan di situ dulu, gitu ya. Kemudian membuang kain sehabis pakai, setelah dipakai terus dibuang, jangan dipakai berulang. Bila oral thrush bertambah parah, seperti mukosa kelihatan putih, bertambah terus besoknya bertambah lagi, segera konsultasikan ke dokter. Karena sudah parah itu sudah susah nanti kalau tidak ditangani dengan yang ahlinya. Seperti itu, mungkin itu. Ada pertanyaan, Bu? Enggak, Bu, sudah jelas. Ya. Kalau gitu saya yang jadi pertanyaan dulu ya. Tadi sebelum melakukan tindakan kan kita melakukan cuci tangan ya. Itu langkahnya coba ayo diulangi lagi. Ini. Terus setelah itu tumbuk. Terus bergantian ke sini. Terus kemudian sela-sela. Terus setelah itu mengunci ya Bu ya. Mengunci.
setelah itu, setelah mengunci jempol ya ibu ya, jempol terus bergantian kiri dan kanan. Setelah itu ujung-ujung jari untuk membersihkan kuku. Gini ya bu. Terus dibilas pakai air. Oke, betul seperti itu. Ya. Terus satu lagi ya, Ya. supaya ibu melihat, saya melihat apakah ibu memperhatikan saya, gitu ya. Jadi tadi kan di penanganan oral trust kita merawat apa? Yang mulutnya yang itu. Ya. Itu caranya bagaimana? Yang pertama kita cuci tangan. Terus yang kedua itu kita jarinya kan udah bersih, terus pakai kasa, masanya dikasih air matang, terus untuk membersihkan mulutnya. Terus setelah itu, setelah dibersihkan, diolesi dengan krimnya Gentian Violet yang 0,25% ya Bu ya. Terus kalau nggak ada yang itu bisa pakai Niastin nih Bu. Niastin yang 1 mili, Niastinnya di 1 mili terus diratakan ke seluruh mukosa terus didiamkan dulu. Setelah itu kasa bekasnya itu dibuang, tidak boleh dipakai lagi. Oke, sip. Ya, berarti dari yang saya jelaskan tadi udah nggak ada pertanyaan. Ibu saya tanya sudah bisa menjawab. Berarti ibu sudah paham dan menyimak apa yang sudah saya sampaikan ya Bu ya. Oke, kalau gitu udah cukup. Saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya ibu agak lama ya. Mohon maaf jika saat menjelaskan saya terlalu cepat atau terburu-buru sampai gak jelas. Mohon maaf ibu ya. Sudah jelas. Terima kasih banyak ya Bu ya. Pamit dulu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Kemudian melakukan tindakan pendokumentasian pendidikan kesehatan diapers dan oral trust.